Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham bank-bank mini. Yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat BABP, kelima BHIT. Ini memang bukan bank mini ya, ke-6 BGTG, ke-7 BCC, dan ke-8 BKSW. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,14% ke harga 2.590. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi oleh BK dan BB. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB apakah menarik? Ya memang ini di area supportnya ya. Support minornya di 2590 sampai 2600. Apakah bisa spek buy? Menurut saya ini harga tanggung. Kalau mau nyicil nitip sendal boleh. Kalau best buy-nya ya 2400 mendekati EMA 20-nya garis ungu nih. Jadi ya mungkin ada koreksi dulu lah. Kalaupun langsung naik ya cukup bagus. Kalau dia bisa breakout 2800. Kalau trennya masih ke atas, cuman bisa aja konsolidasi dulu seminggu ke depan di range harga 2400 sampai 2800. Jadi seperti itu ya. Dan right isunya juga sudah selesai. Ya tinggal nunggu apakah ini masih akan diangkat lagi. Harusnya masih bisa. Potensi upsetnya masih, kalau ditarik seperti ini bisa juga ya. Ini pas di 2860 ya sampai 3350 3400 lah ya. Jadi seperti ini dia menyentuh kemarin terus gagal. Jadi bisa aja nih lagi konsolidasi dulu untuk BBYB. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung ya. Kalau saya lebih suka wait and see aja dulu. Mending saya sekalian beli di bawah di 2400-an atau nunggu dia di atas 2800. Kalau dia bisa tutup di atas 2800 baru saya back buy. Kalau saya berminat nantinya beli BBYB dan menarik. Jadi seperti itu. Untuk BBYB arahnya masih uptrend. Langsung saja ke saham kedua, ada BNBA yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 4,08% ke harga 4.590. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin tuh hampir sama antara net buy dan net sell. Dan yang saya kurang sukai dari BNBA ini untuk likuiditasnya tipis ya. Nih bitopernya juga tipis di bawah 1000 lot, jadi sangat rawan volatil ya. Kalau Bapak Ibu yang bisa main cepat atau main swing trade dengan jarak cut loss yang mepet itu resiko tinggi. Kalau pasang auto stop loss bisa kena ya. Mainnya untuk BNBA ini ya harus support dan resistennya agak jauh harga cut lossnya, karena ini lihat bid overnya tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA hari Jumat didistribusi nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA memang terlihat ini naik ya, karena memang menyesuaikan harga reisunya. Jadi ini gap yang ya ada potensi ditutup, tapi kalau mau bagus ya kalau dapat BNBA ini di daerah 4000 sampai 4200 ini. Nah, area ini menarik nih untuk di spek buy. Kalau di area sini agak rawan ya, karena ini terlihat juga ini broker summary-nya ya masih jualan. Jadi ya masih rawan lah, nanggung. Menurut saya kalau beli di harga sekarang memang ada potensi rebound ya. Atur aja bagaimana strategi. Kalau dilihat bagus volumenya hari Senin ya bisa ikutan naik. Bisa juga buy ya, yang penting kalau jebol 4500 out dulu. Kalau misalnya beli di harga sekarang. Kalau mau kasih toleransi sampai 4000 kan sekitar berapa persen nih? Hampir 14% ya. Jadi rawan kejauhan kalau toleransi ngasih cut loss sampai bawah. Kalau Bapak Ibu siap ya bisa juga. Kalau nekat beli di area atas 4500 nih, yang penting jebol 4400 jual dulu. Jadi seperti itu. Untuk BNBA kalau dilihat EMA 200-nya ini sangat uptrend ya, karena EMA 60 juga sudut kemiringannya 45 derajat, apalagi EMA 20. Ya ini jauh, tapi biasanya saham itu mendekati ya. Sebelum dia naik lebih tinggi dia mendekati dulu nih EMA 20-nya. Bisa aja di area 4000 4200 ini dia. Nanti koreksinya baru mantul lagi ke atas kalau memang mau lanjut naik. Jadi seperti itu. Untuk BNBA langsung saja ke saham ketiga, ada BBHI yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 3,9% ke harga 7.975. Kalau dilihat di bid offernya juga ini tipis ya. Jadi agak
volatil pasti pergerakannya. Kalau dilihat dari asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI bagus tapi volumenya kecil ya, dan bid offer-nya juga tipis, jadi rawan untuk digeraki oleh market maker-nya. Tapi dengan kondisi teknikal seperti ini bagus, karena 2 hari dia koreksi dengan volume kecil, kemudian dia rebound. Ya memang belum mampu tutup di atas 8.000. Jadi besok itu peluang kalau bank-bank mini jalan, BBI potensi breakout ya 8.000, dan targetnya ya tinggal tarik ini aja. Nah, seperti ini targetnya sekitar 8.800 sampai 9.200 ya. Jadi target kenaikannya itu 8.800 sampai 9.200. Jadi apakah ini bisa untuk spec buy? Kalau mau cut loss-nya sekitar 7%, TP-nya 10%, yaitu banding 1,5, ya silahkan aja kalau menarik ya, kalau minat ya. Tapi kalau saya lebih wait and see aja dulu. Memang dia rebound dan peluangnya naik karena MACD-nya juga golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk. Tapi yang jadi masalah itu BBHI jauh dari supportnya. Supportnya itu di 7.600. Kalau kemarin belinya dekat-dekat support waktu dia koreksi ini ya, nah itu bagus. Sekarang udah jauh, udah dekat dengan resisten 8.000. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham keempat, ada BABP yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,09% ke harga 234. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP memang terlihat di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP gagal melewati resisten 245-250 ya, dan juga BABP koreksinya volumenya besar. Memang turunnya juga cukup dalam kan, 4%. Kemana arahnya? Menurut saya masih bisa koreksi 1 candle lagi mendekati 220 ya, karena itu ada support minor di 220 yang baru aja di breakoutnya di hari Kamis yang naik dengan volume 19%. Jadi potensinya turun dulu, koreksi 1 candle, uji support 220. Kalau niat beli, coba aja nawar besok di 220 sampai 226. Tinggal cut loss kalau dia jebol 220. Nggak usah kasih toleransi sampai 200 kejauhan. Berarti dia memang mau kembali downtrend dan membentuk pola dead cat bone. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi 2 sampai 200 ya tergantung masing-masing. Kalau saya nggak mau karena terlalu dalam dan pasti akan besar pengharapan. Kalau sudah floating loss yang makin besar, biasanya makin malas untuk cut loss ya, karena nilainya makin besar. Jadi seperti itu ya. BBP kalau mau bagus 1 candle lagi koreksi dan Selasanya harus rebound, atau besok dia langsung rebound ya, itu tergantung market. Tapi skenario-nya bisa seperti itu kalau memang BABP masih mau dibawa ke atas. Jadi seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham kelima, ada Behit. Behit memang bukan bank mini tapi ya saudaraan dengan BABP, jadi saya analisa juga yang terkoreksi ARB di hari Jumat ke harga 60. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Behit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Behit kalau dilihat dia retest lagi resisten yang sehari sebelumnya dia breakout 60. Lihat besok, kalau besok jebol potensi arah kemana? Arahnya bisa aja ARB lagi ya, mendekati 65. Kalau mau bagus ya dia besok koreksi, mungkin opennya koreksi dulu ke bawah atau jebol 60. Tapi kalau memang mau masih di bawah ke atas, dia langsung di jam perdagangan itu juga dia langsung naik, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di 61, 62, pokoknya di atas 60 besok dia tutup, bagus untuk Behit. Jadi seperti itu ya untuk Behit. Bagi yang sudah pegang, kalaupun yang megang dari area pucuk misalnya ada beli di 66, 65, ya semoga aja besok seperti yang saya bilang tadi ya, kalaupun dia jebol 60 sesi awal open market tapi tetap habis itu dibawa naik dan bisa tutup minimal 61, 62, 63 lah. Ya kalau dia tutup di atas situ besok itu
menarik untuk hari Selasa, potensi bisa lanjut lagi menguji resisten 65 karena naik turunnya ini 5 poin ya. Kalau bisa tutup di atas 65 2 hari ke depan, peluang 3 hari ke depannya itu ke 70 bahkan ya bisa naik lebih tinggi. Kalau dilihat apakah biasa untuk arah, biasa ya untuk behit nih arah, tapi perlu hati-hati jangan beli di pucuk karena kebiasaan behit ini membuat ekor dari atas ke bawah. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau mau beli behit nih ya tunggu dia naik-naik awal-awal. Dia naik awal tuh bisa ikutan. Kalau sudah naik tinggi ya jangan dikejar, takutnya dia membuat ekor panjang jadi nyangkut. Jadi seperti itu. Untuk behit langsung saja ke saham ke-6, ada BGTG yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 3,14% ke harga 308. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG masih diakumulasi hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal BGTG apakah menarik? Menarik. Yang penting jangan turun dari 300. Nah, dia sudah 2 kali retest, harusnya ini ada rebound. Jadi kalau satu saham Bank Mini rebound, harusnya yang lain ikut-ikutan ya. Walaupun nggak naik tinggi, yang pasti ikutan rebound. Nah, ini ada indikasi rebound. Kalaupun yang nekat beli di 300 tinggal cut loss kalau BGTG ini tutup atau turun dari 300. Atur aja bagaimana strateginya. Kalau neckline imported head and shoulder-nya ini kan di 250, apakah bisa ke situ? Ya kalau dia jebol 300 potensi support selanjutnya 280 dan bisa ke 250. Jadi ini pengalaman saya ya, mungkin bisa jadi pandangan Bapak Ibu yang lain ya. Walaupun memang ada support minor di 280 ya, kalau bisa cut loss dulu. Kalau jebol 300 kan belum tentu dia bertahan, bisa aja turun lebih dalam. Jadi biasanya kalau saya dulu nggak mau cut loss di 300 karena mikirnya ada support 280, jadi ya ruginya paling nambah 6%. Saya berharapnya ada pantulan, ternyata 280 dia jebol lagi. Nah makin dalam nih kalau sudah sampai 250 ya. Jadi kalau bisa cut loss atau ya pakai strategi lain, upwards down. Yang penting siapkan strategi lain. Kalaupun dia jebol misalnya nanti 250, skenario nya ya berarti downtrend, harusnya nggak sampai sana ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci nih ya pas di 250 itu 0,618 ya, bisa aja dia koreksi sampai situ, dia membentuk swing low-nya ya. Tapi dengan kondisi seperti ini kalau saya lihat mungkin 300 nih aja sudah swing low ya. Ya mentok-mentok 280 ini swing low. Tapi saya biasanya cut loss dulu di 300. Kalau dia jebol misalnya tutup di 296, 294 saya cut loss, nanti saya buyback di 280. Bisa seperti itu. Kan ada spare sekitar kalau 296 cut loss ke 280 itu sekitar 14 poin. Jadi 300 kan lumayan tuh, 4% menyelamatkan loss kalau misalnya dia sampai turun lebih dalam. Jadi seperti itu ya, mudahan dipahami ya. Contohnya seperti ini, misalnya beli 308, saya cut lossnya di 296 ya, cut lossnya sekitar 4%. Saya cut loss dulu, ternyata dia turun lagi, baru saya buyback di 280 atau 282. Kan itu menyelamatkan loss yang spare-nya tadi itu sekitar 3-4%. Ternyata dia jebol lagi, saya cut loss. Nah kalau Bapak Ibu yang nggak pakai cut loss itu kan makin dalam nih. Misalnya seperti ini, saya cut lossnya di 294, jadi saya kerugi sekitar 4%. Bapak Ibu yang nggak cut loss dibawa turun, ternyata jebol, jadi baru cut loss di 274 sekitar 10%. Nah saya tadi cut lossnya kan di 294, jadi 4,4%, ditambah saya beli lagi di 282, cut lossnya 2%. Nah jadi saya cuman rugi itu sekitar 8% ya. Kalau Bapak Ibu kan ruginya sekitar hampir 11%. Jadi anggap fee-nya ditambah 1%, saya menyelamatkan sekitar 2%. Itu misalnya skenario-nya cut loss. Nah itu jadi pertimbangkanlah, menurut saya ya tergantung profil resiko masing-masing. Kalaupun nggak masalah, nggak masalah 2% itu beda sedikit aja ya, bisa aja hold aja. Jadi seperti itu ya, aturlah bagaimana strateginya. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya BGTG masih arahnya ke atas. Jadi seperti itu. Untuk BGTG juga koreksi kan volume kecil. Jadi
ya bisa naik lah. Kalau dilihat EMA 20-nya masih di bawah, EMA 60 di bawah juga. Ya sangat jauh ya dari EMA-nya. Jadi EMA-nya udah ketinggalan jauh oleh BGTG. Jadi seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham ke-7 ada BCIC yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,82% ke harga 240. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BCIC didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BCIC 3 hari sudah koreksi tapi konsol terus dan 2 kali membentuk candle inside bar atau candle doji. Memang terlihat dia udah 4 kali mencoba melewati 250 namun terus gagal. Jadi kalau hari Senin bisa break 250 itu targetnya bisa ke 280 sampai 300. Jadi apakah bisa spek buy di harga sekarang? Ya bisa, tinggal cut loss kalau BCIC tutup di bawah 240. Bisa di 234 atau 232 ya. Pokoknya cut loss dulu karena potensi arah kalau dia jebol 240 itu ke support neckline-nya atau support konsolidasinya 220. Jadi mending saya cut loss dulu sekitar 2% sampai 3% daripada saya dibawa sampai 220. Jadi seperti itu. Ya untuk BCIC menarik juga diperhatikan dan bagusnya lagi kalau bisa breakout 280 udah akan kembali up trend. Kalau ditarik ini trennya juga kan sudah dipatahkannya. Nah, apakah dia retest ke bawah? Ya bisa juga nih. Jadi kalau nekat beli di 240 bisa juga upwards down di 226 220 ini, tapi tetap pakai cut loss kalau jebol 220 ya. Atau cut loss dulu di 234 nanti buyback di bawah, bisa juga seperti itu. Mana cocok lah dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk BCIC. Langsung saja ke saham terakhir ada BKSW yang di hari Jumat ditutup menguat 7,93% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BKSW didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BKSW akhirnya mampu breakout resisten konsolidasinya yang terbentuk dari 29 September itu di 200 dan dia breakout, dan juga BKSW breakout dari resisten EMA 200 garis merah ini. Jadi kemana peluangnya? Peluangnya ke 220 sampai 226 ya. Ini anggap resisten terdekat dulu 220 karena naik turunnya itu sekitar 20 poin. Jadi menarik kalau Bapak Ibu nekat beli, yang penting kalau dia balik ke arah dan tutup di bawah 200 udah jual karena potensinya false breakout dan mengarah ke support konsolidasinya di 180. MACD-nya mengarah ke atas, harusnya ini uptrend karena ini ada bullish divergent, harga sahamnya turun, MACD-nya naik dan juga dia breakout EMA 200. Ini sinyal menarik menurut saya. Kalau ditarik dari September juga ini sudah uptrend ya, mematahkan trend line downtrendnya dan retest di tanggal 9 dan tanggal 10 breakout. Jadi menarik diperhatikan untuk BKSW minggu ini uji resisten 220. Tapi disclaimer on, silahkan dianalisa kembali dan segala keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BKSW. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Berniat Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.